Hukum kekekalan energi tidak hanya sebagai konsep fisika, tapi juga bisa dilihat sebagai metafisika pencatat atau saksi abadi dalam sistem kesadaran dan spiritual. Satu, hukum kekekalan energi secara umum. Dalam ilmu fisika, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Tapi dalam konteks spiritual dan kesadaran ini jauh lebih dalam. Energi yang pernah muncul, entah berupa niat, pikiran, emosi, atau tindakan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi jejak atau getaran yang terekam di dalam alam semesta. Atau kalau dalam bahasa sofistik ya, terekam di laut mahfuz, papan data semesta. Dalam sudut pandang Islam, data dan karmakir ya. Data Islam, setiap amal dicatat oleh malaikat raqib dan atib, dan semuanya tercatat dalam kitab yang akan dibuka pada hari hisab. Tapi bagaimana data itu hidup? Disinilah energi kekekalan menjadi bagian dari sistem pencatatan itu sendiri. Karmarkir atau pengembalian energi akibat tindakan seperti karma bukan sekedar hukuman, tapi pantulan dari kegelapan getaran yang pernah dikirim. Energi itu bukan sekedar catatan di buku, tapi berputar kembali dan menuntut keseimbangan. Maka hukum kekekalan energi itu bisa disebut saksi yang tidak bisa dihapus, karena ia bukan hanya catatan, tapi juga eksistensi dalam tindakan itu sendiri. Saksi energi dalam segi spiritualitas. Ketika kamu melempar niat, perasaan, atau tindakan, energinya tidak dapat pernah hilang. Ia bisa bertransformasi menjadi realita di masa depan, menjadi getaran yang membentuk pola pikir, relasi, bahkan nasib, atau tertahan dan menjadi medan bayangan sampai dibersihkan. Maka energi adalah saksi dan juga bukti, bukan hanya disimpan, dicatat di langit, tapi bisa menyusup ke medan realita sebagai pembelajaran atau konsekuensi. Hukum kekekalan energi dalam spiritual adalah sistem rekam semesta yang tidak hanya menjadi bukti, tapi juga menjadi saksi hidup yang memunculkan atau mengembalikan getaran itu sebagai pembelajaran dan penyeimbang.